Federasi Sepak Bola Dunia atau FIFA merestui Erick Thohir untuk rangkap jabatan, yakni sebagai Ketua Umum PSSI dan Menpora RI. Konfirmasi itu didapatkan Erick Thohir melalui surat yang dikirim FIFA pada Senin, 22 September 2025 pagi WIB. Erick Thohir memastikan sepak bola tidak akan menjadi anak emas meski saat ini dirinya menjabat sebagai Ketua Umum PSSI. Ia menegaskan cabang-cabang olahraga unggulan tetap menjadi prioritas utama. Tadi pagi saya dapat surat FIFA yang menyatakan secara statuta dengan track record saya yang sudah ada selama ini di sepak bola itu tidak ada benturan kepentingan. Jadi saya clean and clear. Nah, tentu sebagai Menpora, saya jaga keseimbangan itu, kata Erick Thohir. Jadi, dengan surat dari FIFA tersebut, Erick Thohir masih dipercaya menjadi orang nomor 1 di Federasi Sepak Bola Indonesia. Masa jabatannya baru akan berakhir pada 2027. Terdekat, Erick Thohir akan berupaya membawa harum nama Indonesia, tentunya lewat prestasi Timnas Indonesia yang mendunia. Pada 9 sampai 12 Oktober 2025, Timnas Indonesia akan tampil di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan tuan rumah Arab Saudi dan Irak. Jika ingin lolos Piala Dunia 2026 via babak keempat, Timnas Indonesia wajib finish sebagai juara grup. Jadi, sanggup lolos ke Piala Dunia 2026 Timnas Indonesia? Gelandang serang VfB Stuttgart yang memiliki darah keturunan tanah air, Laurin Ulrich, secara mengejutkan tidak menutup pintu rapat-rapat untuk kemungkinan membela Timnas Indonesia di masa depan. Laurin Ulrich, pemain kelahiran 31 Januari 2005, memang memiliki ikatan kuat dengan tanah air. Kakeknya diketahui berasal dari Surabaya, Jawa Timur, memberinya hak untuk bisa diproses naturalisasi. Namun, karirnya di level internasional saat ini sepenuhnya tercurah untuk Jerman. Ia menjadi langganan di berbagai kelompok umur, mulai dari U16 hingga kini dipercaya menjadi kapten di level U20. Di tengah kesuksesannya bersama Timnas Jerman, Ulrich pun angkat bicara mengenai potensi kepindahannya ke Timnas Indonesia. Ia mengakui tahu tentang adanya permintaan atau ketertarikan dari pihak skuad Garuda. Ia tidak mau memberikan jawaban yang kaku. Dengan bijak, ia tetap membuka segala kemungkinan yang bisa terjadi di masa depan. Ia tidak ingin menutup pintu sepenuhnya bagi Timnas Indonesia di masa mendatang. Timnas Indonesia terus berbenah, tidak hanya dalam taktik permainan, tetapi juga dalam komposisi pemain. PSSI kembali membuat gebrakan dengan rencana penambahan pemain naturalisasi jelang round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Beberapa hari terakhir, rumor beredar bahwa Indonesia akan kembali naturalisasi pemain dengan darah keturunan. Menanggapi isu ini, anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga, menyatakan bahwa saat ini belum ada keputusan resmi terkait penambahan pemain baru. Namun, seperti biasa, PSSI menyerahkan keputusan akhir kepada pelatih Patrick Kluivert berdasarkan kebutuhan tim. Peluang Indonesia untuk menambah pemain diaspora tetap terbuka lebar. Sejak round 1 kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia rutin memperkenalkan pemain baru dari proses naturalisasi. Kini, muncul nama yang dikaitkan dengan proses naturalisasi tersebut, di antaranya Pascal Struijk. Pemain keturunan Surabaya ini menjadi andalan Leeds yang baru saja promosi ke Premier League. Ia dinilai paling berpeluang segera membela Timnas Indonesia. Struijk yang kini berusia 26 tahun, bahkan sudah mendapat restu dari sang ayah bila ingin membela negara lain. Bek berdarah Belgia itu sebelumnya sempat dikaitkan dengan Timnas Belgia, yang dinilai lebih realistis memberinya jalan ke ajang besar dunia dibanding Belanda. Namun, Indonesia juga tidak tinggal diam. PSSI bersama pelatih kepala Patrick Kluivert terus membangun komunikasi dengan pemain diaspora. Kluivert bahkan disebut pernah menemui Struijk secara langsung di Inggris, menandakan keseriusan proyek besar menggabungkan talenta keturunan dengan pemain lokal. Kini publik menantikan apakah Struijk akan mengikuti jejak para pendahulunya untuk berseragam merah putih. Perbincangan soal pemain Timnas Indonesia, Rizky Ridho, untuk melanjutkan karirnya di luar negeri memang belum selesai.
Kali ini, pemain Arsenal dan timnas Belanda, Jurrien Timber mengungkap kekaguman dengan Rizky Ridho. Timber yang hadir di podcast di channel YouTube Hanif Tamrin mengungkap hal menarik. Ia melihat potongan video dari penampilan kapten tim Persija Jakarta itu. Timber pun mengungkap beberapa atribut yang luar biasa yang dimiliki Rizky Ridho sebagai pemain bertahan, salah satunya tackle. Terkait kedepannya, ia mengungkap Rizky Ridho bisa saja dapat kesempatan untuk melanjutkan karirnya di luar negeri, bahkan hingga Eropa. Dia mungkin bisa datang ke Eropa, ini akan menjadi pemain penting bagi kalian, terangnya. Rizky Ridho disebut berpeluang untuk melanjutkan karirnya di luar negeri. Hal ini menyusul kontrak dari sang pemain yang dikabarkan bakal berakhir di akhir musim ini, atau pada Juni 2026 mendatang. Rizky Ridho sendiri sudah bicara terkait kemungkinannya untuk melanjutkan karirnya di luar negeri. Apalagi pemain belakang timnas Indonesia itu sudah lama mendapatkan desakan untuk bisa berstatus sebagai pemain abroad. Ridho mengaku saat ini ada komunikasi masuk ke agennya terkait ketertarikan tim dari luar negeri. Karenanya Ridho bersama agen mengurusi beberapa klausul yang nantinya akan diserahkan ke Persija. Dalam klausul tersebut berisi poin agar Ridho bisa berkarir di luar negeri. Salah satu pelatih asal Irak Tahir Adnan menilai timnas Indonesia kian berkembang dalam asuhan Patrick Kluivert. Ini diungkapkan Adnan saat diminta pendapatnya tentang persaingan fase keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 yang melibatkan Arab Saudi, Indonesia, dan Irak awal Oktober nanti. Dalam pandangan Adnan, Indonesia semakin kuat. Skuad tim Merah Putih saat ini dinilai tak sama lagi dengan skuad saat tampil di fase kedua, kualifikasi Piala Dunia 2026. Misi timnas Irak dalam playoff akan sangat sulit. Indonesia akan berbeda dari sebelumnya di Piala Asia, karena telah berkembang pesat di bawah pelatih asal Belanda, Patrick Kluivert, yang telah mengubah bentuk tim secara signifikan, kata Adnan. Karena itu, kunci Irak bisa meraih tiket ke putaran final Piala Dunia 2026 tergantung kecerdikan pelatih Graham Arnold. Keputusan-keputusan pria asal Australia ini dinilai jadi kunci. Sorotan kembali tertuju pada rencana naturalisasi pemain keturunan untuk timnas Indonesia. Kali ini nama striker klub Serie A, Bologna FC, Theis Dallinga, yang disebut-sebut memiliki darah keturunan Indonesia dari kawasan Tanjung Priok, Jakarta, mencuat sebagai kandidat terkuat. Langkah PSSI mengincar Dallinga bukan tanpa alasan. Pasalnya, striker naturalisasi sebelumnya, Ole Romeni, mengalami cedera serius saat membela Oxford United dalam laga pramusim melawan Arema FC di ajang Piala Presiden 2025. Akibatnya, striker andalan timnas Garuda itu harus absen panjang, termasuk tidak bisa bermain di babak lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam situasi darurat tersebut, PSSI kabarnya bergerak cepat. PSSI dikabarkan tengah mengincar striker kelas A dari klub Serie A Italia, dan sosok itu adalah striker Bologna, Theis Dallinga. Theis Dallinga lahir pada 3 Agustus 2000 di Groningen, Belanda. Saat ini sang striker masih terikat kontrak dengan Bologna hingga 30 Juni 2028. Dengan tinggi 185 cm, dia terkenal sebagai penyerang andal dengan naluri mencetak gol tinggi. Pemain ini juga memiliki nilai pasar fantastis. Transfermarkt mencatat harga pasarnya mencapai 208,58 miliar rupiah. Jika dia menjadi sah menjadi WNI, akan menggeser Jay Ijes yang berbanderol 130 miliar rupiah sebagai pemain termahal di timnas Indonesia. Jika Dallinga benar dinaturalisasi, kehadirannya akan membawa kualitas Eropa ke lini depan Garuda. Dengan gaya bermain agresif dan pengalaman di Liga Top Eropa, ia bisa menjadi solusi jangka panjang lini serang timnas Indonesia. Bila proses naturalisasi Dallinga berjalan lancar, publik sepak bola Indonesia boleh berharap banyak dari duet lini belakang dan depan yang sama-sama berstandar Eropa.